Halo, selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hadir dan mengikuti kegiatan bersama Ibu hari ini. Baik, pertama-tama sebelum kita memasuki tahap kegiatan, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Baik, Ibu akan memimpin kita semua dalam berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Halo adik-adik semua, apa kabar semuanya? Oke, puji Tuhan, kalau kabar kalian semua baik-baik saja. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Baik, nama Ibu Francisca Ayuda Dewasari, mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi bimbingan dan konseling semester 5. Baik, hari ini Ibu akan memberikan sebuah layanan yaitu bimbingan klasikal dengan topik layanan yaitu diagnosis kesulitan belajar siswa. Pertama-tama, sebelum kita masuki kegiatan selanjutnya, Ibu minta adik-adik semua untuk memperkenalkan diri ya, supaya Ibu bisa mengingat kalian. Baik, mulai dari kamu. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, kamu? Oke, baik. Terima kasih adik-adik semua sudah memperkenalkan diri kalian. Pertama-tama Ibu mau bertanya, kira-kira di sini siapa yang pernah mengikuti bimbingan klasikal? Oke, baik, tidak ada. Ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Oke, juga tidak tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu adalah layanan bantuan bagi siswa yang berjumlah antara 30-40 orang melalui kegiatan klasikal yang disajikan secara sistematis, bersifat preventif, dan memberikan pemahaman diri dan pemahaman tentang orang lain yang berorientasi pada bidang pembelajaran, pribadi, sosial, dan karir, dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat dan dapat membantu individu untuk merencanakan pengambilan keputusan dalam hidupnya serta mengembangkan potensinya secara optimal. Oke adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti tentang bimbingan klasikal yang sudah Ibu jelaskan tadi? Oke, baik, terima kasih kalau kalian sudah mengerti. Baik, adik-adik semua, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu Ibu di sini akan menjelaskan apa itu diagnosis kesulitan belajar siswa. Baik, yang pertama di sini diagnosis. Diagnosis di sini adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang dan penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Baik, di sini diagnosis itu adalah dia meneliti, menganalisis tentang gejala-gejala apa saja yang dialami kalian semua. Baik, selanjutnya di sini itu kesulitan belajar. Baik, kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Baik, di sini itu kesulitan belajar itu seperti misalnya adik-adik semua itu memiliki rendahnya kepandaian misalnya untuk membaca atau mengerjakan tugas begitu. Baik, maka dapat kita simpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik atau dengan cara atau siswa dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Oke, selanjutnya tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar siswa.
Baik, tujuan yang pertama di sini adalah agar adik-adik semua itu memahami dan mengetahui kekeliruannya, misalnya kekeliruan apa saja yang ada dalam diagnosis kesulitan belajar siswa. Yang kedua, agar siswa memperbaiki kesalahannya. Baik, di sini kan siswa mengetahui apa itu diagnosis kesulitan belajar siswa dan tujuannya dan dampaknya bagi adik-adik semua. Adik-adik bisa memperbaiki kesalahan itu. Baik, yang ketiga, siswa dapat memilih cara untuk metode untuk memperbaiki kesalahannya. Baik, di sini siswa di sini atau adik-adik semua itu bisa mengetahui cara untuk mengubah kesalahan diagnosis kesulitan belajar kalian masing-masing. Baik, yang keempat itu siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik. Siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik dan meningkatkan potensi belajarnya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa-apa saja jenis-jenis dalam kesulitan belajar. Baik, yang pertama di sini itu ada disleksia. Disleksia di sini itu artinya orang dengan disleksia biasanya mengalami kesulitan membuat koneksi antara huruf dan suara dengan ejaan dan mengenali kata-kata. Baik, orang disleksi dari sini itu yaitu kesulitan misalnya menyambung huruf begitu dengan suara dengan ejaan dan dia tidak bisa mengenali kata-kata begitu. Yang kedua ada disgrafia. Disgrafia ini adalah gangguan ditandai dengan masalah menulis dan dapat menyebabkan seorang anak menjadi tegang dan canggung ketika memegang alat tulis. Seorang anak dengan tulisan tangan sangat buruk yang tidak dikembangkan mungkin juga dapat mengalami disgrafia. Baik, yang ketiga ada diskalkulia. Diskalkulia di sini adalah tanda-tanda cacat ini termasuk masalah pemahaman konsep aritmatika dasar seperti pecahan, garis bilangan, dan angka positif dan negatif. Yang keempat ada dispraksia. Dispraksia ini adalah seseorang dengan memiliki masalah dengan tugas motorik seperti koordinasi tangan dengan mata yang dapat mengganggu pembelajaran. Yang berikut itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Baik, di sini ada dua faktor ya. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat fisik, yaitu karena sakit atau menderita cacat tubuh. Yang kedua, sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat psikis, yaitu faktor intelijensi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental. Yang kedua, faktor eksternal yaitu dari keluarga, misalnya tidak ada dukungan atau kasih sayang yang membuat siswa itu bisa belajar dengan baik. Yang kedua, sekolah. Mungkin di sekolah dia tidak bergaul atau tidak bisa belajar dengan baik. Yang berikut, media massa dan lingkungan sosial, baik teman bergaul, lingkungan tetangga, maupun aktivitas dalam masyarakat. Baik, adik-adik semua, itu adalah penjelasan singkat dari topik kita hari ini, yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar siswa. Baik, waktu selanjutnya Ibu akan memberikan waktu kepada adik-adik semua untuk berdiskusi. Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok saja. Baik, di sini adik-adik diberi kesempatan untuk berdiskusi, menceritakan tentang masalah adik-adik semua menyangkut kesulitan belajar. Nanti kalian presentasikan di depan kelas dan teman-teman kelompok lain akan memberi sanggahan atau memberi simpulan kepada hasil presentasi kalian itu. Baik, mulai dari sekarang silahkan kalian mempresentasikan. Baik, apakah sudah? Baik, kalau sudah silahkan kelompok 1 silahkan maju ke depan. Oke, silahkan salah satu dari kelompok kalian menceritakan
masalah kesulitan belajar kalian. Oke, baik, untuk kelompok 1 terima kasih untuk masalah kalian. Lalu silahkan kelompok 2 menyimpulkan tentang masalah yang sudah diceritakan dari teman kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 2. Silahkan teman kelompok 2 silahkan teman kelompok 2 mempresentasikan hasil kalian. Oke, baik, terima kasih. Silahkan dari teman kelompok 1 menyimpulkan. Oke, baik, terima kasih adik-adik semua. Ibu sangat senang kalian bisa menyimpulkan dan memberikan saran yang tepat kepada teman-teman kalian yang mengalami masalah dalam kesulitan belajar. Mari kita tepuk tangan. Oke, terima kasih adik-adik. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu orang dari kalian semua untuk menunjukkan materi kita pada pagi hari ini. Silahkan kamu. Oke, baik, terima kasih Nak, terima kasih sudah menunjukkan materi kita hari ini tentang diagnosis belajar siswa itu apa, dan Ibu ingin menyampaikan bahwa untuk adik-adik semua agar bisa menyimak dan mendengarkan apa yang Ibu jelaskan hari ini, karena ini sangat penting untuk kehidupan adik-adik dalam belajar ya. This love